Langsung saja kita buka di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jeng, jeng, jeng. Sekali lagi saya sebagai spesialis pressure test. Kalau semuanya berjalan seperti normal, harusnya ini merupakan tantangan yang manageable ya. Ini pressure test hanya 2 orang. Jadi keputusannya kalau tidak Dani, ya aku yang kalah. Aku tidak akan mau kalah melawan Dani. Di antara kedua orang ini memang yang lebih kuat aku lihat adalah Hovit, tapi tidak menutup kemungkinan kalau Dani juga mempunyai kesempatan untuk melaju ke Grand Final. Oke, top 3. Dani, Hovit, Fajar. Sebelumnya kalian telah menyelesaikan tantangan kopi ya. Dan bisa dibilang kalian telah menyelesaikannya dengan cukup baik. Overall it was good ya. It was good. Overall it was good. Dan yang jelas sudah pasti dengan komen dan input scoring dari Mikael pun beserta kami bertiga, kita sudah menemukan satu pemenang. Congratulations, Fajar. Gimana Fajar? Udah menang dan bisa dibilang mensecure posisinya dan menjadi grand finalis pertama MasterChef Indonesia season ke-12. Pastinya senang Chef, cuman saya nggak mau terbawa suasana kesenangan itu karena hal besarnya ada di depan mata nanti. Tetap fokus seperti ya? Tetap fokus harus. Well, ini bisa dibilang hari yang cukup sentimental seharusnya untuk kalian. Ini adalah pressure test terakhir di MasterChef season ke-12 ini. Bisa dibilang pressure test, bisa juga dibilang sebuah battle untuk memperebutkan posisi grand finalis untuk menemani atau melawan Fajar. Between Hovit sama Dani. Artinya setelah ini udah nggak ada pressure test lagi, kita langsung ke grand final, melakukan yang terbaik, harus benar-benar all out, harus benar-benar fokus supaya bisa melaju ke grand final bersama aku. Fajar maunya lawan siapa? Hovit ya? Hovit, Chef. Nggak mau lawan Dani? Nggak, Chef. So, untuk Dani dan Hovit, fokus. Semoga kalian paham gravitasi dari situasi ini sekarang. This is your time. This is your dish yang bisa membawa kamu ke grand final. Tujuan kalian dari awal kalian audisi melalui berbagai macam challenge di galeri maupun di bawah terik matahari. So, untuk Fajar, you can enjoy the show. Silakan naik ke atas. Chef. Semangat, bro. Di sini aku sudah pasti melaju ke grand final. Aku hanya tinggal fokus apa yang akan aku lakukan nanti di grand final, strategiku seperti apa, semua akan aku atur dari sekarang. Siapapun lawanku nanti, di antara kedua orang ini, aku akan tetap melakukan yang terbaik. Untuk Dani versus Hovit, this is your battle. Silakan ke bench kalian masing-masing. Setelah sampai di bench, aku melihat ada mystery box yang sangat besar. Aku berpikir, challenge kali ini pasti challenge yang paling sulit di pressure test terakhir. Oke, di depan kalian sudah ada Big Black Mystery Box. Ya, tentunya ada bahan atau alat yang harus kalian gunakan atau masak di pressure test kalian terakhir ini. Tentunya sudah penasaran apa yang berada di dalam box tersebut? Kalau ini beneran alat ya, alat apa nih segede ini? Apakah chainsaw untuk motong ikan hiu? Langsung saja kita buka di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ada yang tahu itu apa? Corn bukan? No. Apa Hovit? Nggak tahu, Chef. Oke, sudah jelas ini sebuah ikan yang memang tidak berada di perairan kita di Indonesia. Ini adalah halibut.
Chef Juna mengatakan kalau ikan ini namanya ikan halibut. Jujur, aku nggak tahu dan nggak pernah ngolah ikan ini sebelumnya. Sangat mudah dijumpai kalau di Alaska, mostly. Jadi dia memang flatfish, ya dalam artian pipih, biasanya ada di bottom of the sea dan juga di laut yang dingin dan dalam. Ya, karena aku nggak tahu ini ikan apa, jadi aku ngambil waktu sebentar untuk lebih dalam mengobservasi ikan ini, mulai dari baunya, teksturnya, look-nya, semua macam variabel ingin aku analisa. Halibut ini boleh dibilang the king of flatfish. Jadi dia itu bisa lebih besar dari saya. Wow, Ya. wow. Kalau kalian mancing fresh caught, dia bisa setelah mancing digantung tuh lebih besar dari manusia. Saya sendiri pernah mengolah sebuah halibut tanpa kepala sudah hampir 30 kilo. Saya mesti butchering. Right. So, dagingnya sangat lembut, sangat enak. Dagingnya berwarna putih, ya. Pokoknya bisa dibawa kemana saja. Tidak perlu dimasak terlalu lama. Seharusnya ya. Chef Juna bilang ikan ini nggak perlu dimasak terlalu lama. Tapi aku juga tahu ada beberapa jenis ikan sebelah. Ini halibut tuh ikan sebelah ya sebenarnya, tapi bentuknya gede aja. Yang juga bisa dimasak secara low and slow. So it's a gentle cooking. Sampai sini you guys catch up? Ya, Chef. Oke. Menurut aku ini challenging banget. Aku nggak tahu ikannya, aku nggak tahu teksturnya, tapi aku tunggu juri aja. Kita harus apakan nih ikan? Tantangan kali ini, kalian harus memasak 2 hidangan. 1 appetizer, 1 main course. Jelas? Ya, jelas, Chef. Dan tentunya appetizer 3 porsi untuk masing-masing juri. Main course 3 piring juga untuk masing-masing juri. Paham? Ya, Chef. Oke, 6 porsi, tapi kali ini satunya appetizer dan satunya main course. Tetap susah sih, mudah-mudahan ini nggak nge-overwhelm aku ya. Menurut aku appetizer sih masih gampang ya, tinggal memadukan rasanya saja. Tapi main course-nya kira-kira aku harus buat apa ya? Kalian bebas ya, mau masak apa saja. Ya, sudah jelas ya. Kalian harus meng-highlight, yaitu halibutnya. Dan kalian juga bebas ke pantry, juga bebas ke utensil room. Tapi tetap fokus kalian akan membuat apa. Durasi peserta kali ini 75 menit. Ingat ya, ini adalah pressure test, jadi setiap keputusan kalian itu akan menentukan kalian bisa maju ke babak berikutnya, yaitu grand final. Jadi betul-betul harus kalian pikirkan, kreativitasnya harus benar-benar dikeluarkan, dan fokus ya, karena pressure test ini kadang-kadang membuat kalian itu pecah fokusnya. Ada yang menjadi lebih baik, ada yang menjadi lebih buruk nantinya. Ya, oke. Ya, waktu kalian memasak dimulai dari sekarang. Pada pressure test kali ini, Dani dan Hofid harus memasak hidangan terbaik mereka agar lolos ke grand final. Jadi di tantangan kali ini, aku berusaha untuk membuat yang terbaik. Terutama dari segi presentasi dan rasanya juga. Sebenarnya enaknya udah masuk top 3 ya, kita bisa belanja nggak pakai antrian. Satu pantry itu bebas untuk kita jelajahi dan semuanya punya kita. Konsep awal aku adalah untuk memasak western secara halibut adalah ikan yang seringkali ditemukan di perairan barat. Jadi itu yang pertama comes to my mind. Pak, tuh western ya? Sepertinya iya, Dan. Biar cepat. Dari atas kelihatan kedua kontestan ini sama-sama bingung, tapi yang aku tahu Dani itu mempunyai product knowledge yang sangat luas. Jadi harusnya Dani ini tahu gimana cara ngolah si halibut ini.
Dengan waktu 75 menit yang diberikan oleh juri, aku berusaha semaksimum mungkin membuat makanan yang simpel namun enak. Manajemen waktu yang aku gunakan di challenge kali ini, 30 menit aku fungsikan untuk appetizer dan sisanya aku gunakan untuk membuat main course. Aku harus ngefile ikan dengan tangan gemeterku ini. Ini aku tahu bakal makan waktu lama, jadi aku ngelakuin itu duluan. Karena kalau nggak aku file dari sekarang dan terakhir-terakhir, mungkin yang jadi bumbunya doang tanpa ikan. Di momen pertama yang aku lakukan adalah aku sangat penasaran dan aku ingin tahu tekstur dari ikan halibut ini seperti apa. Ternyata setelah aku lihat dan coba, teksturnya sangat lembut sekali. Jadi aku harus hati-hati untuk memasaknya. Saat memfilet ikan halibutnya, aku rasakan ada tulang yang berbeda dengan ikan-ikan pada umumnya. Apakah aku yang salah file atau memang ikannya banyak tulang? Sebenarnya dengan kondisiku yang seperti ini, ngefile ikan tuh aku masih bisa. Tapi kalau ikannya sebesar ini, baru pertama kali ngeprosesnya, nggak tahu karakteristiknya, jujur ini sangat challenging ya buat aku. Untuk appetizer, aku akan membuat ikan halibut cucumber roll, yang dimana ikan halibut ini akan aku campur dengan mayones. Rasanya sedikit heavy atau berat, namun aku akan memberikan tekstur segar dari cucumbernya. Ini rencana saya untuk membuat main course-nya itu, untuk ikannya saya grill, terus ada carrot puree, terus untuk appetizer-nya saya mau campur dengan mayo dan itu di cucumber roll. Aku mau membuat miso halibut ya, dish yang terinspirasi dari black cod miso, merupakan dish yang klasik yang dipopulerkan satu restoran ternama. Aku mau bikin halibut miso, inspired dari dish black cod miso. Itu kombinasi yang sangat klasik, lumayan Jepang aku bawanya. Appetizer-nya aku bakal buat steam halibut with seasoning ASEAN dan sedikit sayuran dan herbs, bakal cita rasanya seger. Ya, waktu kalian tinggal 60 menit lagi ya. Ya, Chef. 60 menit pertama aku membuat mayones untuk appetizer. Dan aku pastikan mayonesku ini memang benar-benar heavy dan enak. Membuat mayones yang pertama aku gagal karena rasio minyakku tidak seimbang. Iya, aku coba yang satunya. Kurang set. Akhirnya aku mengulang yang kedua, aku perbanyak minyaknya dan akhirnya mayonesku jadi. Sisa waktu 60 menit dan aku masih memfile ikannya. Ini sangat challenging ya buat aku. Setelah susah payah memfile ikannya, aku mencampurnya dengan glaze miso yang aku buat dan gak lama setelah itu aku masukkan ke oven untuk aku bake. Ya, Fajar, ini kan pressure test terakhir. Salah satu dari mereka ini akan masuk ke Grand Final bertemu dengan Fajar. Fajar menjagokan atau menginginkan bahwa Hofit yang menang. Kenapa ya Fajar? Ada strategi apa di situ kamu? Sebenarnya nggak ada strategi apa-apa sih, Chef. Saya cuma pengen good show aja nanti di final gitu. Itu kenapa Hofit. Karena kalau Dani kayaknya dari makanan yang kulihat cuma itu aja gitu. Kalau Hofit lebih berkreasi lah. Tapi Dani kadang-kadang kalau di pressure test dia suka bagus. Iya, itu juga sih. Dia kadang keluar jurusnya di pressure test. Iya, tapi kenapa saat pressure test aja gitu? Kurang tahu. Nggak semua apa namanya challenge ya. Kurang tahu juga. Ini mungkin strateginya dia mungkin supaya musuh nggak bisa baca gitu. Oke, Fajar. Ya, Chef. Semoga di grand final kamu bisa menunjukkan yang terbaik ya. Pasti, Chef. I'll do my best. Ya, harus. Ya. Selama ini kita sudah banyak melihat kamu sih. Ya. Thank you, Chef. Ya, good luck ya. Thank you, Chef.
Sebenarnya untuk appetizer aku mau membuat ceviche, tapi karena ikannya halibut, aku nggak yakin dia bisa di-serve mentah atau enggak. Walhasil, aku mau mengolahnya dengan cara yang paling light yang aku pikirkan, yaitu di steam. Lumayan susah karena ini perlu finesse yang luar biasa ya. Dan biasanya aku tuh ngefile ikan kecil, tapi ini next level sih sebenarnya. Mungkin kalau misalnya dikasih waktu latihan atau seiring dengan berjalannya waktu bisa, tapi untuk sekarang ya bisa juga sih, cuman mungkin nggak serapi yang seharusnya. Jadi yang satunya saya masak pakai kulit karena memang mau mencari kulit yang crispy. Saya mau masak dengan miso. Yang satunya itu lebih mau jadi semacam di steam nanti buat appetizer. Waktu tersisa 50 menit, hal yang aku lakukan adalah aku merebus ikan halibutnya. Ini kali pertamanya aku mencoba untuk merebus ikan halibut. Sembari merebus ikan, aku persiapkan timun dan aku mandolin itu yang mana timun ini akan kugunakan untuk mengerul si halibut yang aku campur dengan mayones. Aku langsung menaruh adonan halibut yang aku campur dengan mayones di cucumber yang aku sudah setup. Setelah itu aku langsung gulung dan aku setkan di freezer. Ya guys, waktu kalian tinggal 45 menit lagi ya. Ya, Chef. Fokus terus. Aku tidak tahu hasilnya akan seperti apa, namun aku berharap ikan halibutku ini setelah aku taruh di freezer bisa set bentuknya dan tidak berubah. Masih kesusahan saya di dalam 40 menit ini adalah berpikir apakah makanan saya bisa selesai di 75 menit dengan rasa yang enak. Aku cek carrot yang aku bake, ternyata setelah aku buka, lagi dan lagi asap dari oven itu keras sekali. Wah, berkali-kali dapat sauna dari Oven Master Chef. Ini cukup gokil sih, keren. Untuk kesulitannya sendiri sih nggak ada, cuma keraguan aku besar. Ya, saya berharap sih kali ini makanan saya enak sampai saya bisa beradu sama Fajar. Siapapun yang akan jadi lawanku nanti, aku nggak masalah. Di saat memasak, aku selalu memastikan bench aku harus rapi dan bersih. Karena kalau benchku udah rapi, pikiranku akan tenang untuk melanjutkan step-step berikutnya. Guys, challenge halibut kalian waktunya tinggal 30 menit, oke? Okay? Ya, Chef. Remember, one appetizer, one main course. Harus jelas ya. Sisa waktu 30 menit dan aku beranjak untuk mengukus ikanku. Aku mengintip ke ikan yang udah aku steam dan kiranya sudah matang. Aku mengangkat dan mengicipnya. Aku mau ngangkat ikan dari steamer, tapi waktu aku angkat benar-benar hancur. Ini nggak bisa ini, aku slice rapi dan disajikan sebagai appetizer yang cantik. Rasanya sih oke, tapi kok teksturnya terlampau flaky atau lembut ya? Waktu tersisa 30 menit, Chef Yuna visit ke bench aku dan mengatakan kenapa harus pensil melulu. Oke. Halo, Chef. Halo. Gimana? Halibut sudah pernah buat? Sudah pernah lihat? Belum, Chef. Lihat pernah. Oke. Lihat langsung bukan di TV kan? Pernah lihat orang masak pakai itu, Chef. Oke. Terus sekarang kamu appetizer halibutnya diapain? Aku roll, Chef, pakai cucumber. Nanti aku sub sama coconut cream sama basil oil. Dia halibutnya diapain? Aku cuma blend sebentar, Chef. Habis itu aku campur sama basic mayo. Oke. Terus untuk main course-nya halibut? Halibut aku mau pensir, Chef. Habis itu di atasnya aku wrap sama breadcrumb, crispy breadcrumb. Dan sausnya aku pakaiin capers lemon sauce. Oke. Kamu waktu itu juga pernah masak apa? Masak ikan, masak ini, masak itu. Kamu cuman blend sebentar? Iya.
Karena aku nyari teksturnya. Padahal kan ada teknik memasak namanya poaching. Kucing. Tahu kan? Iya. Ya kenapa nggak poaching? Kan liquidnya bisa aromatik, bisa macam-macam. Jadi kan dia bisa sekalian kayak infuse gitu loh. Menurut aku begini, Chef, kali ini aku main safe dulu, nanti di grand final mungkin ya aku akan buat sesuai dengan apa yang Chef katakan. Iya. But it's your call, nggak apa-apa. Cuman maybe next time kalau ada ikan lagi, Kalau lolos, Chef, ya next time ada ikan lagi bisa di poach. di put. Ya, Ya. Chef. Thank you, Chef. Aku sempat ngecek juga miso baked halibutnya yang di dalam oven dan aku perhatikan glaze-nya agak tipis. Walhasil aku menambahkan glaze ekstra agar glaze-nya lebih pekat dan meresap. Oke, challenge Hollywood. halibut. Halibut. Ya, it's a really good fish. Favorit sih, salah satu Ya. favorit yang pasti. Dia, waduh enak banget ya pokoknya. Kalau Enak sih, emang pressure-nya enak tuh sampai gimana ya, membelai lidah. Kayak Lumer di mulut tuh. Betul. Lumer ya. Ya semoga again ya mereka tidak memasaknya sampai kayak terlalu flaky, terlalu matang. Itu sayang sekali gitu ya. Tapi memang dia masih, kalau masaknya salah gampang hancur ya. Ya. Iya, Dia gampang hancur di tangan, dan memang gampang hancur di mulut. ya pasti. Tapi kita maunya hancurnya di mulut, Iya. bukan di piring Jadi ya kan. masih bisa diangkat, terus lumernya di mulut, Iya. apa hancurnya di mulut ya. Ya, it's a very good fish. Very good Mereka sangat lucky lah. Produce-nya dapat yang udah bagus, sisanya tinggal di tangan mereka. Iya. Itu aslinya betul lebih. Dia bisa sampai 200 kilo, tergantung dia Atlantic halibut atau Pacific. Oh. Ya, yang Pacific memang sedikit lebih kecil, tapi memang itu 200 kilo. 200 kilo. Ya, 200 kilo. Biarpun dia bisa besar sekali ya, secara flavor sama tekstur saya lebih suka yang kecil Oh iya, justru. kadang-kadang Oh, gitu. hampir kayak snapper kan juga gitu ya. Kalau Iya. dia Iya. terlalu besar, kadang-kadang yang bagian tengahnya itu sudah Seratnya mulai keluar, ya, berserat ya. Yang muda-muda lebih enak kayaknya. Dani, Hovit, sisa waktunya tinggal 15 menit. Ya, Chef. Sisa waktu tinggal 15 menit ya. Di dalam dunia yang ideal, aku membuat appetizer yang lebih refine. Potongannya bagus, baik itu tomatnya maupun ikannya. Loh, kok ikannya hancur? Nih, Chef Renata ngeledekin lagi kan. Tapi nggak apa-apa, aku harus kreatif. Ikannya nggak bisa aku slice rapi, bakal aku lumat aja sekalian, aku campur dengan tomat, dan aku akan buat cold dish appetizer yang mudah-mudahan enak. Hati-hati loh Dani, itu kamu ini udah nyawa terakhir pertaruhan kamu untuk masuk grand final. Jangan sampai ada minor-minor mistake kayak gini. Rencana saya mau di flake terus mau jadi salad untuk appetizernya. Oke, emang mau kayak disuir-suir gitu. Iya. Tapi emang dia rapuh ya dagingnya. Iya, Makanya aku kan harus- saya bilang succulent, maksudnya bukan rapuh buat yang masak, di mulut juga Iya. buyar gitu. Makanya itu dicari ya teksturnya. Jadi kamu bikin apa Coba. ini? Ada salad? Aku bikin temanya agak bernuansa Jepang. Jadi ada tomato, halibut sama spring onion salad buat appetizernya. Terus main course-nya ada halibut miso. Oke. Ya, Miso glaze halibut. miso glaze gitu. halibut. Yang itu nggak hancur dong? Seharusnya karena di bake dan utuh dan masih ada kulitnya, seharusnya nggak hancur ya, Chef? Harusnya enggak sih. Yang nggak boleh ya? Itu di sini nggak hancur masih utuh. Jangan hancur dong. Masih di Tumben oven. kamu arahnya Agent. Kenapa ke Agent? Karena Hovit buat western, tadinya mau buat lemon Kamu butter. ngintip-ngintip juga ya, Hovit bikin apa? Iya, gitu. biar ada sesuatu yang beda. Mungkin lebih seger, lebih ya something different lah. Oke. Nice. Waktu 10 menit ikan halibut sudah aku pensir dan rencananya aku akan keras dengan crumble yang aku buat.
Namun crumble yang aku buat itu ternyata terlalu kasar. Akhirnya aku chop haluskan, setelah itu baru aku tempelkan di ikan halibutnya. Waktu udah semakin tipis dan ikan yang lagi di bake mau nggak mau aku angkat. Sebenarnya mateng sih udah mateng dari tadi, cuma karamelisasinya itu loh nggak dapet. Walhasil aku putar otak dan aku pikir ini di torch aja sih biar dapat karamelisasinya, dan itu yang aku lakukan. Ternyata waktu habis di torch dan aku mau angkat, ikannya kok susah banget diangkat ya. Aku pakai satu, dia nggak mau ngangkat. Aku pakai dua, juga masih susah. Di sini aku bener-bener panik. Mana ya? Aku sempat ketawa ngeliat Dani karena kelihatan banget mukanya Dani ini kebingungan mau diapain fish-nya. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Chef. 5 menit terakhir dan aku lumayan panik ya. Tapi the show must go on. Waktu tersisa 5 menit, aku bergegas menyelesaikan carrot puree yang aku buat. Setelah itu, aku ambil cauliflower untuk di torch dan aku akan mulai memplating makanan. Oke, tadi ke Hovid ya, dia sudah pernah lihat orang mengolah, tapi dia sendiri belum. Paling nggak secara mata ada pengalaman dia. Cuman tadi saya kasih tahu sedikit aja, dia appetizer-nya itu halibutnya di blanch lagi, di air mendidih, rebus, blend sebentar chef. Kamu selalu dari kemarin blanch terus, saya bilang. Semuanya di blanch. Iya, kan ada teknik poaching, saya bilang. Kenapa nggak pakai teknik poaching gitu loh? Jadi kamu nggak pusing dan bisa ada infuse, bisa ada flavor lain. Benar gitu. ya, iya, betul. Oh iya chef. Ya udah nanti kalau lolos dari sini, kalau ada ikan lagi. Oke. Oke. Saya tadi sempat ke Dani, jadi karena dia ngintip tuh, dia nyontek lihat ke belakang, lihat Hovid, dia buatnya western. Jadi Dani mau ganti arah, mainnya ke Asia, dan dia bilang lebih ke arah Japanese. Secara nggak langsung dia buat miso glazed halibut, baked. Oke. Simple ya, kalau masaknya benar udah pasti enak. Tapi mungkin di masalah cukup elaborate apa enggak, itu nanti kita bisa head to head sama Hovid aja. Ya. Sama salad. Ini agak menakutkan. Sebetulnya saya juga Karena merasa seperti dia itu. bikin main course, terus main course-nya apa gitu loh. Kelihatannya cuma seonggok ikan. Iya. Ya gitu kan, terus dia serve with nasi gitu. It's not really, ya nggak tahu ya. Nah, tapi kita lihat aja deh. Ya harus enak banget baru bisa. It has to be wow. Alright. Guys, waktunya tinggal 30 detik. Chef. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. No more pressure test ever.